Halo, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan saya, Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Halo, apa Ya, kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. yes. Keadaan cuaca sekarang, Waduh, ya, jangankan di ya. daerah bencana, di Ya, ya. Jabodetabek Di saja juga tidak Jabodetabek, saya juga baik-baik tadi saja. melihat di kawasan Jabodetabek, mendungnya sangat gelap gitu. Tapi kemudian saya bilang bahwa walaupun bergelap begini, kita masih bisa tenang ya, tidak seperti saudara-saudara kita yang di kawasan bencana. Saya membayangkan kalau mereka melihat mendung gelap seperti yang tadi di awan di Jakarta ya, di belahan mana tuh kemarin tadi barat saya lihat di kawasan barat Jakarta Betul. sangat gelap itu pasti mereka langsung terbayang ya bencana yang akan datang. Jadi pasti tetap kita yang ada di luar daerah bencana harus tetap banyak bersyukur dan jangan lupa untuk kalau Anda masih punya lebih, Anda bisa berbagi ya untuk dengan Iya. saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, tapi persoalannya sekarang ini yang menjadi sorotan, Mbak Agi, berkaitan dengan bencana ini karena pemerintah Indonesia itu betul-betul menjadi sorotan ya. Saya membaca nih satu media-media di Timur Tengah banyak sekali yang membicarakan mengapa kok pemerintah Indonesia itu menolak bantuan dari negara asing. Padahal kan mereka itu yang kan negara-negara Arab ini dengan Indonesia Dekat. punya kedekatan Betul. ya karena kita adalah negara Muslim terbesar di dunia dan kemudian dari sisi sejarah perjuangannya kan Indonesia juga banyak saling mensupport dengan dari sisi diplomatik dengan negara-negara Arab itu. Betul. Dan yang juga mendapat sorotan sekali itu adalah ditolaknya bantuan dari Uni Emirat Arab gitu karena tadinya diduga itu katanya itu dari pemerintah karena keputusan pemerintah pusat nggak yang menolak bantuan dari negara lain, jadi wali kotanya nggak berani menerima itu. Tapi ternyata Betul. itu sebenarnya adalah bantuan dari Palang Merah dari Uni Emirat Arab yang 30 tahun beras di Kota Medan. Dan anehnya kemudian akhirnya itu diserahkan ke Muhammadiyah Center dan kemudian baru Muhammadiyah Center yang membagikan. Ini saya nggak habis pikir Iya. ini apa sesungguhnya yang terjadi gitu ya. Belum lagi ditambah juga ada peristiwa yang berkaitan dengan bantuan-bantuan itu adalah soal bantuan dari Malaysia ya yang membuat seorang mantan Menteri Luar Negeri Datuk Rais Yatim itu marah sekali ke Pak Tito Karnavian karena ucapan Pak Tito Karnavian yang dianggap meremehkan bantuan dari Malaysia yang katanya jumlahnya nggak cukup, nggak sampai 1 miliar gitu disebutkannya itu, dan itu viral sekali di media sosial dan juga saya baca di media-media online itu rame banget Mbak dibahas itu. Rame. Betul. Dan di sini rame, Hmm. apalagi di Malaysianya, Mas Oh Ersu. iya, Malaysia seperti itu ya, sensitif sekali. Betul. Jadi Ya, ya. saya lihat itu ada ribuan komentar dari masyarakat atau warga Malaysia yang tentu saja komentar itu bisa kita lihat di akun media sosial maupun di akun media-media resmi begitu ya, bukan di medsos. Salah satunya itu ada di akun South China Morning Post, Mas Ersu. Jadi ini sangat viral ya konten Itu berarti atau di berita dari Singapura South dong China ya kalau Morning di Post. South China Morning Post ya. Iya, iya. Jadi South China Morning Post ini memberitakan, kalau saya melihat ini di Instagramnya ya, di akun Instagramnya, yang kemudian dia memberitakan soal bagaimana eh, Mendagri Tito Karnavian ini, dia bahkan mengikut sertakan atau membuat insert gitu berupa cuplikan wawancara Tito Karnavian dengan Helmi Yahya ya. Jadi ini memang ada di akun sebetulnya ini ada di akun Helmi Yahya bicara Oh di gitu dan channel podcast lah ini diunggah ya berarti ya. channel podcast betul dan diunggah pada tanggal 13 Desember 2025 artinya pada hari Sabtu lalu. Nah, ini kemudian tadinya memang tidak begitu banyak diketahui, hanya mereka yang menonton saja, tapi kemudian karena banyak sekali tanggapan dari Instagram dan kemudian di X juga menjadi viral selama beberapa hari di Indonesia, kemudian ini juga dikontenkan atau menjadi berita oleh South China Morning Post. Jadi di sini memang rame betul gitu South China Morning Post, di mana dia selain mengutip begitu ya, mengutip dari akun Helmi Yahya, dia juga mengutip berbagai tanggapan Mas Hersu dari publik Malaysia. Jadi dan publik Malaysia yang di capture dan kemudian menjadi bagian dari berita itu, misalnya dia mengatakan you have to understand humanitarian aid exists to help ease the situation by the providing relief to support, not to fix
fix everything. Hmm. Jadi bantuan-bantuan yang bersifat human atau Kemanusiaan. human export atau ya seperti itu Mas Hersu, ini karena bantuan dari Malaysia kan juga bukan bantuan resmi dari pemerintah Malaysia, Hmm. itu berasal dari publik Malaysia begitu, yang oleh sebuah organisasi dikumpulkan begitu, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah untuk membantu situasi, meringankan Iya, situasi yang iya, iya. terjadi, Hmm. menyediakan relief to support begitu. Jadi untuk meringankan berupa support begitu. Dan ini kan apalagi saya yakin banyak keluarga di Malaysia yang memiliki keluarga di Oh, banyak. Medan, Banyak sekali, ya di Mbak, ya. Sumatera Utara, Orang di di Aceh, Negeri di Sembilan itu, Sumatera Barat. ya, Negeri Sembilan itu kan banyak sekali dari orang keturunan Minang itu, dari sana. Betul. Hmm. Iya, bahkan orang keturunan Minang banyak menjadi pejabat di Ya, Malaysia itu. juga. Nah, tadi yang saya sebut tadi, yang sebut di awal, yang tadi Datuk Iya, Rais betul. Yatim tadi itu kan dia juga berasal dari kakeknya ini dari Nagari Palupuah di Agam ini ya, dan Agam itu kan sekarang yang menjadi salah satu bencana yang paling dahsyat itu di Sumatera Barat Dahsyat. kan ya, jumlah korbannya juga paling banyak ya. Hmm. Mungkin bukan semata-mata karena dia punya ikatan persoalan dengan Sumatera Barat, tapi siapapun saya kira memang dalam situasi ini saling membantu itu biasa, dan jangan dihitung dengan Betul. jumlahnya dong ya. Kalau kan keterlaluan banget kalau kemudian kita membantu orang dan kemudian orang lu cuma bantu segini, ya buat tolak aja kan itu. Cuman segini. Aduh, ya. Walaupun Mm-mm. mengatakannya bukan demikian, tapi artinya bahwa ini bantuan Mm. tidak sampai 1 miliar. Iya. Sementara Mm. pihak pemerintah Indonesia sendiri Mm. mampu untuk memberikan bantuan lebih banyak. Ya jelas begitu kan. Dan itu bukan bantuan, itu kewajiban kalau dari Itu Indonesia. Ya. iya, itu kewajiban memang, yang bahkan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu masih sangat kurang. Mm. Kalau seandainya masih sangat kurang, ya wajar kalau seandainya kita menerima bantuan dari pihak luar begitu. Apalagi bantuan itu tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada Mm. kaitannya dengan apapun lah yang misalnya memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkonflik begitu ya, seperti di Ukraina atau apa, itu kan memang ada konflik of interest-nya, kecuali untuk Gaza. Kalau Gaza itu betul-betul Ya. kemanusiaan di sana juga begitu. Ini kan ada juga netizen yang membandingkan bagaimana kalau bantuan kita ditolak ya Mm. di Gaza begitu. Mm. Iya. Jadi bagaimana kalau seandainya Malaysia mengalami bencana, banyak saudara kita juga yang tinggal di Malaysia, terutama orang Melayu begitu ya, yang mereka banyak juga di Sumatera Utara, kemudian mengumpulkan donasi, dikirimkan ke sana, kemudian ditolak begitu. Jadi ini Dan apalagi bukan kata hanya waktu ditolak, sih. ditambahin lagi bahwa angkanya nggak sampai 1 miliar itu. Iya, betul. Aduh, gimana ya, speechless. Iya, iya, iya. Ini kalau Ini kompak ini ya, kemarin DPR-nya yang mempersoalkan Mhm. cuman bisa bantuan 10, ngumpulin bantuan 10 miliar udah paling sendiri gitu ya. Udah si paling Aceh begitu Paling ya, udah si Aceh. paling-paling katanya. Gitu. Sekarang dibilang bahwa bantuannya kurang 1 miliar. Aduh, ini saya makanya saya nggak ngerti, nggak habis pikir itu. Tapi Enggak Tapi habis sekarang pikir. tapi saya kira kalau kita simak apa yang disampaikan Dato Rais Yatim itu kita lebih malu lagi loh Mbak Aki. Iya, iya betul. Karena eh, Bapak ex Menlu Malaysia ini mengatakan bahwa seharusnya Pak Tito itu bersekolah lagi, sekolah adab, Ya betul, sekolah betul. komunikasi. Hmm. Yang menjadi masalah bagaimana orang yang adabnya disuruh masih sekolah lagi, yang komunikasinya masih harus sekolah lagi, yaitu tidak apa ya, diplomasinya tuh nggak pas banget sebagai seorang Menteri Dalam Negeri, dan Pak Tito ini kan sudah menjabat sekian periode begitu. Jadi Periode yang ya kedua nih sebagai menteri ya. periode kedua, betul. Jadi dan sebelum itu dia menjadi Kapolri dengan jabatan-jabatan tinggi lah Mas Ersu dalam hal Beliau ini. profesor loh Mbak, jangan lupa. Betul, iya, ya. Beliau ini kan akademisi, beliau ini mengajar juga begitu. Jadi kok bisa begitu keceplosan? Mungkin bukan keceplosan ya, kalau banyak juga yang bilang mungkin dia keceplosan, kemudian netizen yang lain mengatakan itu sih sudah sifat. Hmm. Saya tidak tahu bagaimana profil dari Pak Tito Karnavian, tapi mungkin dia menggunakan kata yang memang tidak pas, kalimat yang tidak pas. Kita lihat sajalah rekaman dari apa pernyataan dari mantan Menlu Malaysia nih.
itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Mungkin hal sebenarnya nggak seberapa banding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waima banyak mana pun, jangankan sebut 60,000 US dollar. Kalau 60 ringgit pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk 60,000 US dollar, menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri Dalam Negeri. Iya, saya jujur saya malu juga gitu, malu dan sedih saya sebagai. Ya, malu dan sedih. Mas Ersu, kita harus menyimak juga nih berita dari South China Morning Post. Ini dahsyat ya beritanya, Mas Ersu. Kita tapping ini ya, karena ini nanti pasti akan disiarkan beberapa jam kemudian gitu. Pas kita tapping ini, yang memberikan komentar itu sudah 3.830 unggahan dari South China Morning Post. Ini tidak biasa. Yang seperti ini. Dan kemudian yang memberikan komentar itu banyak sekali selain orang-orang Malaysia, warga Malaysia, justru orang Indonesia. Dan mereka mengatasnamakan pemerintah Indonesia, mengatasnamakan warga Indonesia, bahkan mengatasnamakan Pak Tito begitu, meminta maaf kepada warga Malaysia. Ya, saya kira layak kita layak, kita harus minta maaf. Ya. Iya, sangat layak Mas Ersu. Misalnya seperti ini ya, dari warga Indonesia, karena ini disiarkan dalam bahasa Inggris, jadi mungkin warga Indonesia menulisnya dalam bahasa Inggris. I love my country, not my government. Wah, ini parah nih, termasuk parah. I love my country, not my government. What he said wasn't represent what we feel about Malaysian aid. Jadi apa yang dia katakan begitu tidak mempresentasikan apa yang kita rasakan, bantuan dari Malaysia itu. Thank you Malaysia, begitu ya, sambil begini begitu. Dan hal yang seperti ini banyak sekali. We apologize for the words that do not represent the people at all. In fact, we are grateful that Malaysia has helped the disaster victims in Aceh. Ini kalimat yang sangat ini ya, bahwa kita pun minta maaf atas kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tito begitu. Itu tidak mencerminkan kami sama sekali gitu. Pada kenyataannya kita sangat-sangat bergembira, kita sangat-sangat berterima kasih bahwa Malaysia sudah membantu kejadian di Aceh, bencana di Aceh. Kemudian dijawab, mungkin ini dari Malaysia ya, karena kata-katanya seperti ini. Kami malas nak rasa kecil hati. Apa ini artinya ya Mas Ersu? Kami malas nak rasa kecil hati, tapi sambil ada mata love-nya begitu ya. Jadi bukan kemudian ignore kepada yang itu tadi, gitu ya, mengabaikan gitu ya. Bukan. Ya, bukan marah. Dia bukan marah. Ada lagi yang mengatakan, we as Indonesia citizen would like to express our sincerest apologies for the irresponsible statement made by one of our minister. Jadi orang Indonesia sendiri ini menilai bahwa itu bukan itu kalimat yang tidak bertanggung jawab, tidak layak begitu ya, yang dibuat oleh salah satu menteri kami, dan kami minta maaf gitu. We deeply thank you for Malaysian support and other countries to our nation. Jadi
Beda sekali di sini terlihat betul orang-orang Indonesia di akun South China Morning Post ini ingin memperlihatkan bahwa sikap kami berbeda loh Iya, dengan ya. pemerintah kami. Iya, ya. Kami jangan samakan. Kami itu adalah statement dari pemerintah gitu, statement resmi. Padahal kalau kita bergembira mendapatkan bantuan-bantuan itu. Iya, iya, iya. Memang ini luar biasa itu kasus ini ya. Oke, Heeh. yang mungkin kita bisa pindah langsung ke yang soal bantuan dari UAE itu ya, Uni Emirat Arab itu ya, Mbak Agi. Atau masih Iya, ada iya. yang ini udah cukup ya ini ya, jangan dilanjutin lah, ini bikin kita tambah sesek aja rasanya Mbak Agi ya. Kita kalau melihat ini Mas Hersu ini sebetulnya beritanya tidak hanya ada di South China Morning Post Yes. begitu. Cuman yang di South China Morning Post ini kemudian rame banyak dikutip, di download terus kemudian disebarkan lagi begitu sehingga ini kita ambil dari sumber aslinya gitu ya. Ya, ya. Dan teman-teman kalau mau melihat ya silahkan ke akun SCMP itu yang ada di Instagram. Mungkin sudah. Ya, tapi kalau Datuk Yatim ini komentarnya ini banyak sekali di media-media lokal Indonesia juga, Mbak. Banyak, Ya. banyak sekali, dan itu juga hampir sama seperti ini, menyesalkan gitu ya Mas Hersu, karena ini dari orang Malaysianya langsung begitu kan, dan juga pejabat dan juga memperlihatkan mungkin kalau pemerintah Malaysia akan membantu langsung sudah diperkenankan gitu oleh pemerintah Indonesia dibuka bantuan internasional, saya yakin mereka tidak akan membantu hanya pakai kata hanya itu tadi yang digunakan oleh Pak Tito begitu ya. Karena bantuan dari pemerintah ke pemerintah kan biasanya besar, ya bisa bahkan bisa triliun begitu ya untuk bantuan-bantuan yang memang itu kawan dekat begitu. Jadi apalagi bantuan itu tidak bisa dilihat hanya sekarang saja. Pada masa-masa awal untuk tangga bencana dan kemudian rehabilitasi biasanya ada term-termnya, ada semester, kadang setengah semester, kemudian per 4 bulan, 3 bulan seperti itu. Kalau dijumlahkan akhirnya memang banyak. Jadi setiap tahun rehabilitasi seperti Aceh aja kan bantuannya bertahun-tahun itu Mas Hersu dari negara luar. Kalau dijumlahkan masing-masing negara itu banyak sekali begitu. Jadi kita nih dalam situasi kita juga nggak kelebihan anggaran gitu ya. Kalau kita kelebihan anggaran nggak akan dipotong itu, nggak akan diefisiensikan anggaran-anggaran transfer ke daerah. Pak Purbaya juga baru beli laporan juga defisitnya Indonesia lagi kan kembali defisit lagi ya APBN kita. Saya lupa angkanya tadi dalam laporan APBN kita kan disampaikan itu bahwa kembali mengalami defisit. Berarti kan sebenarnya kita sendiri juga bukannya kelebihan, tapi kita juga mengalami kekurangan. Namanya defisit itu kan kekurangan gitu. Dan sekali lagi juga pertanyaan, apakah dengan menerima bantuan itu kemudian harga diri kita sebagai bangsa kemudian hancur? Enggak kan. Kalau ini Pak Yusuf Kala cukup diplomatis ya ketika dia melakukan kunjungan ke Sumatera, ke Aceh, misalnya ditanya soal bantuan. Ya dia menyatakan dia bahwa kalau namanya bantuan itu kata dia ya mestinya diterima karena, tapi kan itu kan kembali kepada putusan dari pemerintah, kira-kira seperti diplomatis lah Pak Yusuf Kala. Tapi sekarang ini di media sosial beredar luas itu pidatonya Pak SBY bercerita tentang bagaimana penanganan di Aceh ya, penanganan bencana di Aceh pada waktu kan mereka ini baru jadi presiden itu peristiwanya bulan Desember, mereka Oktober, jadi baru 1 bulan 2 bulan ya, hampir 2 bulan jadi presiden. Itu itu forum kelihatannya forumnya di CNN ya, CNN Indonesia yang di situ hadir juga sejumlah tokoh, dan sekarang juga kemudian dibandingkan dengan pidatonya Pak Prabowo yang itu. Jadi udah sampai seperti itu. Jadi ini kerusakan yang terjadi terhadap persepsi publik tentang pemerintah itu luar biasa sekali, dan kemudian mereka pun juga langsung membandingkan gitu, apalagi kan itu sebenarnya bisa disebut apple to apple lah, walaupun kita selalu mesti fair menyebutkan bahwa tsunami Aceh itu dampaknya lebih jumlah korbannya sangat besar, tetapi dari sisi magnitude-nya, dari sisi masifnya sekarang jauh lebih besar. Pak Yusuf Kala sendiri juga mengakui ketika melihat itu bahwa ini dampaknya lebih besar dari tsunami Aceh gitu. Nah, kenapa kemudian penanganannya jadi sangat berbeda sekali gitu, padahal kondisinya tentu saja ekonomi kita di masa itu pasti nggak seburuk sekarang ya, karena di era
Pak SBY itu kan kemudian berhasil membayar utang kita ke IMF, lembaga-lembaga donor dunia. Sementara kita sendiri sekarang dalam kondisi sulit itu. Sampai sekarang saya lihat banyak sekali diskusi-diskusi bukan hanya diskusi di WhatsApp group gitu ya, tetapi beberapa diskusi di kalangan para aktivis kemanusiaan dan sebagainya. Mereka sendiri juga bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi di balik pelarangan ini. Kan kemudian akhirnya terjadi hal yang konyol seperti yang saya ceritakan tadi, yang di Medan itu ada bantuan dari Red Cross-nya atau Palang Merahnya Uni Emirat Arab. Tapi tadinya diterima oleh Pemkot kota Medan gitu. Tapi ketika mereka tahu bahwa ada larangan dari pemerintah itu, mereka nggak berani kan kemudian dikembalikan karena itu dikira bantuan dari pemerintah, dan itu dijelaskan oleh Pak Tito juga yang katanya itu sebenarnya bantuan dari Palang Merah dari Uni Emirat Arab, tapi dikira dari pemerintah, dari bantuan dari pemerintah, dan pemerintah belum membolehkan itu. Dan akhirnya beras itu, bantuan beras yang 30 ton itu, tapi selain 30 ton itu kalau nggak salah ada juga ratusan paket bantuan lainnya gitu. Itu kemudian diserahkan ke Muhammadiyah Center yang juga menangani Medical Center, ya. Itu menangani juga bantuan bencana-bencana di Sumatera Utara, dan kemudian juga akhirnya disalurkan juga kepada para ini. Tapi kan maksud saya itu Iya, jadi saya bahkan sahabat saya menjadi petinggi ya Mas Hersu, pernah menjadi petinggi di Bulan Sabit Merah. Ini kan Bulan Sabit Merah ya. Bulan Sabit Merah ini kan ada di seluruh, bukan di seluruh, tapi di banyak negara begitu. Dan orang-orang Indonesia itu banyak juga bekerja di Bulan Sabit Merah. Jadi ini negara-negara Muslim ya, ini Bulan Sabit ya. Iya. Jadi mereka banyak sekali yang bekerja di ini, dan kemudian setelah kembali ke sini, setelah tidak lagi di Bulan Sabit Merah yang internasional, kemudian bekerja di organisasi-organisasi tanggap bencana, kemudian mereka menjadi konsultan profesional untuk hal-hal tentang kebencanaan gitu. Jadi saya cukup kenal beberapa orang begitu yang pernah bekerja di sini, dan mereka tidak ada intensi untuk soal masalah politik apa dan sebagainya, memang tidak ada. Jadi dan tanpa melihat negara juga, jadi memang melihat skala bencananya biasanya seperti itu. Dan ini yang diberikan, ini memang yang dimintakan oleh Mualim. Mualim pernah mengatakan, tolong berikan peralatan sholat, karena itu yang dimintakan oleh rakyat Aceh. Mereka boleh dalam kesulitan apapun, tapi mereka tidak mau tinggalkan sholat. Dan mereka merasa bahwa kalau bajunya tidak bersih, peralatan sholatnya tidak bersih, sajadahnya tidak bersih, walaupun dalam keadaan seperti apa, mereka tetap menginginkan ada sajadah seperti itu. Itu sehingga salah satu yang diinginkan oleh rakyat Aceh bantuannya dalam bentuk itu. Dan yang berikutnya adalah perlengkapan untuk bayi. Ini sangat urgent ya, yang untuk bayi ini sangat sangat diperlukan. Dan mereka ini selain 30 ton beras, mereka juga memberikan 300 paket yang berupa perlengkapan sholat dan juga perlengkapan bayi tersebut. Yang Uni Emirat Arab tadi ya, Red Cross Uni Emirat Arab tadi ya. Ya, betul, yang Red Cross Emirat Arab tadi. Dan kemudian setelah mendapat, ini kan viral ya kemarin Mas Hersu, apa yang dikatakan oleh Riko Waas, ini wali kota Medan, yang kita lihat terbata-bata begitu ya, dia sendiri bagaimana menyampaikannya supaya tidak seperti menentang pusat, tapi kan itu juga memang perintah dari pusat begitu. Coba misalnya dari Detikcom, dia membuat judul seperti ini, Prabowo tolak bantuan asing, Pemkot Medan kembalikan 30 ton beras ke UEA. Ini kan langsung menohok kepada, ya dikembalikan karena memang Prabowo tolak begitu. Sementara kalau Riko Waas ini kan berusaha selembut, berusaha ini mungkin supaya tidak terlalu menyalahkan pemerintah pusat gitu. Tapi kenyataannya kan memang ditolak. Ini dari Info Medan, di situ juga disebut kalau saya melihat ini seringkali harus lihat di media lokalnya begitu, mereka lebih memahami gitu. Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kita cek BNPB juga dan Kementerian Pertahanan, bahwasannya memang melalui koordinasi semua ini tidak diterima dulu. Kalimatnya sangat-sangat halus ya. Ini pada kemarin, pada hari Kamis. Nah, kemudian sesudah Riko ini menjadi viral, pernyataan dari Riko bagaimana di situ foto dia dengan orang-orang yang kita bisa lihat begitu ya, memakai baju Arab begitu, ala orang Arab, dan kemudian bantuannya itu sudah
ada, sepertinya Iya. sudah dikirim, sudah ada di lokasi begitu. Nah, ini rame yang kemudian ada tanggapan dari Pak Tito ya, kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa itu akhirnya tidak dikembalikan begitu karena memang sudah menjadi ramai sekali dan orang marah, Mas Hersu. Kalau saya lihat di berbagai akun yang mengunggah soal berita ini, masyarakat Indonesia marah begitu, dan kemudian akhirnya diserah terimakan, tidak kepada pemerintah secara struktural, tapi kepada Muhammadiyah Medical Center gitu, yang mereka juga menggalang dana bantuan untuk tanggap bencana ini. Ya, saya membayangkan bagaimana coba kalau kita jadi wali kota itu, wali kota itu. Bingung. Ya, bingung. Iya, iya, iya. Bingung karena Iya. di satu sisi dia tahu bahwa rakyat membutuhkan kan begitu, dan kedua Iya. juga adabnya pasti dia juga tahu bahwa masa ada orang bawa bantuan jauh-jauh dari Uni Emirat Arab dan kemudian ditolak, itu bagaimana cara nolaknya kan, itu juga Iya. bingung Iya. banget gitu. Aneh kan, misalnya anggota keluarga kita ya, kita misalnya sebagai kepala keluarga, anak saya kelaparan, anak saya butuh bantuan, anak saya cuma bisa makan sehari, misalnya seperti itu. Banyak bayi-bayi yang kemudian sakit karena nggak bisa, tidak memiliki peralatan begitu atau perlengkapan yang semestinya. Kemudian tapi kita sebagai kepala keluarga nggak boleh nih sama Pak RT terima bantuan donasi, akhirnya kita tolak kan. Bingung, karena pada dia pun anggaran sangat terbatas, anggaran Pemda tuh sangat terbatas. Kemarin sudah kita sebutkan anggaran BNPB saja 2025 ini masih 2,1 triliun. Tapi kan selama dalam 1 tahun ini juga sudah banyak bencana sudah dikeluarkan, Mas Hersu, dan ini bencana ini terjadi di akhir tahun. Sementara untuk yang tahun depan saja hanya 490-an miliar begitu. Itu secara nasional loh, penanganan nasional. Coba ya, ini saya bacakan sedikit saja. Ini komentar dari tadi di Medan begitu, dari Info Medan dan Info Banda Aceh, ini media setempat. Komentar-komentarnya seperti ini dari masyarakat setempat. Mereka merelakan korban banjir mati kelaparan. Ini karena sudah putus asa ya, jangan dilihat ini komentar ini kok komentarnya kayak gitu. Ya karena orang dalam keadaan lapar, putus asa, komentarnya seperti ini. Sombong, jangan keterlaluan. Malu kita. Si badut joget. Aduh, ini mengatain Pak Prabowo ya. Orang sih terima aja, kufur nikmat katanya. Ya karena yang menolak ini mereka yang tidak kelaparan, mereka yang tidak kebanjiran, mereka yang mandinya baik-baik saja, bahkan dengan air hangat di bathtub, berenang dengan air hangat dengan suhu tertentu, ya kan yang menolak itu. Bukan mereka yang berhari-hari makan di restoran sambil ngisap cerutu, ya kan? Cerutu, betul. Orang yang makannya pun dikirim dari hotel Mandarin, kan ada seperti itu, kita tahu lah dari pejabat kita. Sementara yang membutuhkan ini mereka betul-betul membutuhkan begitu. Dikata, sudah tahu kan kenapa Aceh berjuang sendirian buat merdeka? Waduh. Banyak komentar seperti ini banyak ya. Ini harus dipahami dengan hati yang lembut, jangan kemudian marah dan seperti itu. Dan ada Mas Hersu sebuah video yang bikin kita menangis. Jadi di Tapanuli Tengah itu sesudah 23 hari ini diunggah ya oleh netizen Sandro Tampu Bolon. Ini baru setelah 23 hari kerabatnya, keluarganya ditemukan jenazahnya karena baru ada Basarnas dan beberapa organisasi datang ke lokasi. Karena lokasinya ini memang cukup terpencil dan kita tahu Tapanuli Tengah menjadi daerah yang sangat-sangat terdampak, dan kemudian 23 hari jenazahnya juga masih kelihatan utuh, Mas Hersu. Lihat video ini membuat kita tidak kemana-mana, jenazah-jenazah itu ada di dalam mobil, ada di bawah reruntuhan rumah, jadi tidak sulit mencarinya. Kalau seandainya bantuan itu datang mungkin dalam seminggu, beberapa hari itu sudah bisa ditemukan. Gitu. Tapi karena kondisi memang sulit, kita tahu TNI, Polri juga sudah bekerja keras, kita tahu pemerintah juga sudah, kata Pak Prabowo sudah ada 50 helikopter. Ini orang menanyakan, Mas Heru, itu 50 helikopter pada kemana aja, begitu. Kok biasanya ada helikopter bantuan, kemudian ada yang mendokumentasikan warga setempat, diupload gitu ya, sehingga mereka tahu ini ada bantuan sudah tiba di mana saja gitu. Tapi ya itu karena saking luasnya,
skala bencana, luasnya daerah bencana, akhirnya berapapun bantuan yang pemerintah kita gelontorkan, apalagi memang terbatas, ya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimintakan oleh warga gitu. Ya, speechless ya, bahagia kalau kita ngomongin ini. Dan kita khawatirnya kalau kita terus ngomong itu, bukan khawatir sih, ya kita pasti akan ngomongin nyinyir, mau ngomong apa, dianggap menafikan apa kerja yang di pemerintahan. Tapi ya realitasnya rakyat melihat situasi semacam itu dan kemudian diperparah oleh pernyataan-pernyataan dan sikap para pimpinan kita yang kemudian membuat rakyat jadi marah. Saya pikir kita mungkin akhiri saja ya perbincangan kita kali ini, Mbak Agi ya. Banyak sekali bikin ngenes setiap kali kita ngomongin situasi. Ya, semoga anggota kabinet pemerintah kita Pak Prabowo tidak blunder lagi dalam memberikan pernyataan ya. Semoga. Yes, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Rusbun Arif. Dan saya Gipita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.